puasa. Pada prinsipnya kita nggak boleh melakukan sesuatu model gaya inovasi kecuali yang memang ada perintahnya. Tapi kalau dalam bisnis itu sebaliknya. Pada prinsipnya kita boleh melakukan bisnis, inovasi, kreativitas kecuali yang dilarang. Sehingga adanya model-model bisnis baru. Zaman Rasulullah nggak ada supermarket, sekarang ada supermarket. Zaman Rasulullah nggak ada vending machine, sekarang ada vending machine. Ya, zaman Rasulullah nggak ada dropship, sekarang ada dropship. Zaman Rasulullah nggak ada real, rupiah dan dolar, sekarang ada. Zaman Rasulullah nggak ada bank, asuransi, kartu kredit, cryptocurrency, ya sekarang ada. Prinsipnya diperbolehkan kecuali ada yang dilarang oleh Rasulullah. Seperti apa? Nah, dalam beberapa contoh yang saya sebutkan, untuk cryptocurrency saat ini belum bisa dihilangkan unsur gorornya. Dalam cryptocurrency atau Bitcoin itu masih ada unsur goror dan belum ditemukan solusi untuk gimana supaya nggak goror ya, sehingga belum bisa dikatakan syariah. Tapi yang lain-lainnya tadi sudah banyak yang bisa. Kemudian setelah itu saya sudah sampaikan 3 hal yang dilarang dalam Islam, yaitu maisir, goror, dan riba. Maisir, goror, dan riba. Maisir itu unsur untung-untungan atau perjudian. Goror itu unsur ketidakjelasan. Riba itu penambahan dalam sebuah transaksi yang modelnya tidak dibenarkan oleh Islam. Itu tema-tema yang sudah pernah saya sampaikan, dan ada tema selingan karena konteksnya saya menyampaikan fikih tentang Ramadan dan zakat, kemudian juga kurban. Sebenarnya secara akademis zakat bukan masuk ke dalam bab fikih muamalah, tapi karena dia menyangkut masalah uang, jadi akhirnya zakat sering dibawakan oleh para ustadz-ustadz yang dalam konteks kajian muamalah. Begitu pula dengan wakaf. Wakaf sebenarnya bukan bagian dari bab muamalah kalau secara akademiknya, babnya ya. Tapi karena dia menyangkut masalah uang, jadi dibahas oleh tema-tema dalam fikih muamalah ya, apalagi sekarang sudah ada undang-undang wakaf dan ada undang-undang zakat. Nah, hari ini jemaah sekalian, saya ingin masuk ke dalam akad ya, khususnya akad jual beli. Kalau jemaah belajar fikih muamalah model kitab, itu biasanya bab pertama yang dipelajari justru jual beli. Yang saya sampaikan tadi yang saya review itu babnya bab muqaddimah sebenarnya, masih pengantar daripada fikih muamalah. Kalau kita belajar fikih muamalah pertama kali biasanya umumnya adalah bab jual beli. Nah, sekarang saya mau buka slide saya tentang jual beli ya. Yang kelihatan di sini Pak ya? Ya, baik. Jemaah sekalian, akad jual beli. Jual beli itu kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan bai'. Ya, dan ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalilnya bagi kita para ulama yang mengatakan boleh. Dalilnya apa? Dari ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi yang namanya jual beli itu apa sih? Ya. Kalau barter itu jual beli atau bukan? Ya, barter. Kalau tukar uang dengan uang itu jual beli atau bukan? Nah, ini yang perlu saya tegaskan bahwa definisi jual beli dalam bahasa Arab dalam Islam itu adalah mubadalatu malin bimalin ala wajhin makhsus. Setiap pertukaran harta dengan harta itu disebut dengan jual beli. Walaupun kita menyebutnya barter, walaupun kita menyebutnya tuker,
walaupun kita menyebutnya yang lain lagi. Selama harta ditukar dengan harta itu bisa emas, bisa uang, bisa baju, bisa makanan, bisa perabotan, ya, mobil, itu barang yang tergolong harta. Selama harta ditukar dengan harta, maka itu disebut dengan jual beli. Maka beras yang ditukar dengan tepung, baju yang ditukar dengan makanan, uang yang ditukar dengan uang, itu secara fikihnya disebut dengan jual beli. Sehingga ketentuan dan hukum yang berlaku adalah ketentuan hukum jual beli, gitu ya. Jadi mubadalatu malin bimalin ala wajhin maksusin, tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu. Dengan cara tertentu itu maksudnya dengan cara yang dijelaskan dalam syariat. Tidak boleh asal-asalan. Ya. Kalau asal-asalan tidak sesuai dengan ketentuan syariat, ya berarti nggak sah, gitu ya. Nah yang terpenting di sini yang saya garis bawahi adalah tukar harta dengan harta, sehingga orang nuker duit recehan, Pak, itu babnya bab jual beli dalam Islam. Seperti yang bulan Ramadan, orang mau nuker recehan tuh 1 juta ditukar dengan 1 juta atau 1 juta ditukar dengan 950. Itu babnya bab jual beli. Orang mau pergi haji tukar real, itu babnya juga bab jual beli. Ya. Jangan ini nggak jual beli kok, ini tukar. Nah termasuk tukeran duit di dalam masjid, ya kan? Itu juga tukar duit, ya, tukar recehan dong. Itu babnya bab jual beli, bab masalah transaksi duniawiya. Ya. Jadi gimana? Nah nanti ketentuan. Yang penting sekarang kita pahami definisinya. Ya. Nanti kalau jamaah ketemu dengan hadis-hadis yang mengatur bab jual beli, maka kegiatan-kegiatan yang saya contohkan tadi itu harus diberlakukan ketentuannya. Ini jaga cepat masalahnya kalau ini kelamaan. Rasulullah menyebutkan jangan kamu jual emas dengan emas, jangan kamu jual perak dengan perak, kecuali sama kuantitasnya. Bi'udhahab bidhahab wal-fiddah bil-fiddah sawa'un bisawain atau mitlan atau sawa'an bisawain mislan bimislim dia dan dia. Kira-kira itu ketentuannya ya, kata Rasulullah. Kalau tukar emas dengan emas, perak dengan perak, itu ketentuannya harus sama, Pak, kuantitasnya dan cash serah terimanya. Kalau tidak, maka itu disebut dengan riba, tergolong riba. Sehingga tukar duit 100.000 dengan 90.000 ini tergolong riba. Tukar dolar dengan rupiah, tapi serah terimanya nggak sekarang, maka itu juga tergolong riba berdasarkan hadis itu. Jadi jangan bilang kan saya nggak jual beli tukar duit kok. Ya tukar itu bahasa Indonesia-nya. Tapi secara hukumnya itu sebenarnya adalah jual beli. Nah, lagi Rasulullah menentukan kalau ada orang jual beli di dalam masjid itu akan dianggap berkah. Jangan jual beli di dalam masjid. Di luar masjid, di halaman masjid boleh, tapi jangan di dalam masjid. Ya. Jadi siapa cuma untuk aja kok kantor misalnya, ya nggak boleh. Ya. Kalau sedekah boleh, ini saya kasih makanan boleh. Ya. Tapi kalau itu harganya berapa? Misalnya 10.000. Wah, ya kalau satu kali gimana misalnya? Ini saya punya makanan ini, kamu punya makanan itu. Saya punya HP ini, kamu punya HP itu. Tukeran itu sama dengan jual beli, gitu ya. Bukannya jual beli itu haram, tapi menjadikan masjid sebagai ajang jual beli itu enggak betul.
Masjid itu akan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mau jual beli di bawah masjid kalau di sini atau di luar masjid, ibaratnya gini lah Pak ya. Bapak punya makanan minuman bawa dari rumah, pergi ke restoran, makanan minuman yang Bapak bawa itu halal. Ya Bapak mungkin bawa teh sendiri, bawa kopi sendiri, atau bawa air putih sendiri. Itu kan barang halal. Tapi kalau Bapak minum di dalam restoran orang lain, Bapak nggak belanja, cuma minum doang gitu. Makan di restoran, tapi bawa makanan sendiri. Ya yang punya tempat nggak rela Pak. Saya nyiapin tempat capek-capek ini semua pakai uang tahu modal, tahu saya jagain, saya bersih. Bapak di sini cuma numpang doang. Ya nggak boleh, makanya di restoran-restoran ada tulisan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Nah, seperti halnya itulah logikanya. Masjid ini dibangun oleh umat untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Bapak itu kok jual beli di dalam masjid? Kira-kira gambarnya nggak sopan, enak banget sih. Kamu memanfaatkan fasilitas orang. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan kalau ada orang jual beli di dalam masjid, doakan semoga tidak berkah. Ya, la arbahallahu tijarata. Kalau di tempat-tempat yang keramaian ya, kayak masjid-masjid, tempat wisata itu suka ada seperti itu. Kalau misalnya Bapak ketemu, ya saran saya, kalau Bapak sebagai pengurusnya punya otoritas ya tegur. Tapi kalau Bapak nggak punya otoritas ya minimal jangan beli. Nah, ya, minimal jangan beli. Tapi saya pernah ketemu di Jakarta Selatan itu pengurusnya rada pinter. Bangunan sekolahan dengan masjid itu nyambung, jadi masjid dan sekolah nyambung semua. Nah, di antara sekolahnya itu sekolah anak-anak TK. Kalau TK itu kan namanya yang anak sekolah, anak kecil biasanya ditungguin. Yang nungguin biasanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu biasanya kalau nungguin sambil transaksi, kan? Ada yang bawa makanan minuman. Rada pinter sebenarnya. Akhirnya apa? Bangunannya nyambung Pak, tapi ditulisin. Saya kasih garis, kan? Ditulisin batas masjid. Ya, yang kesini masjid, yang sini bukan, itu maksudnya. Bangunannya nyambung, ya karena yang di Jakarta tanah sempit kali ya. Jadi sekolahan, tempat nunggu, tempat ngantri, masjid itu nyambung semua lantainya. Udah ditulisin aja udah. Ini batas masjid, kasih garis aja ya. Jadi kalau misalnya tempat jualan dipakai sholat Jumat kan boleh, tapi kalau masjid dipakai jualan ya nggak boleh. Jadi misalnya kita sholat, ini karena masjidnya di atas, tanahnya di bawah. Seandainya rata, yang di sana itu tempat orang jualan lapangan gitu, yang lapangan sana. Kalau mau dipakai sholat Jumat kan boleh, dalam arti sholat Jumat di sini nggak cukup, sampai di sana boleh. Tapi kalau orang yang lapangan tuh sengaja mau main volleyball di sini kan nggak boleh, sengaja mau tenis meja di sini kan nggak boleh. Tapi kalau yang sholat di sini sampai ke sana, nah itu di antara solusi yang baik. Ketika bangunannya nyambung, ya kalau seperti ini sih lebih jelas, lebih tegas ya. Ini tentang definisi jual beli. Hukum jual beli sepakat para ulama menyatakan bahwa hukumnya halal. Halal itu ada catatan jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Bukan berarti semua jual beli halal, bukan. Tak jual beli narkoba, ya, jual beli khamr, jual beli di dalam masjid, jual beli waktu pelaksanaan sholat Jumat, kan nggak boleh. Waktu sholat Jumat malah jual beli, nggak boleh Pak. Ya tadi katanya kan jual beli boleh, jual beli boleh jika terpenuhi syarat dan rukunnya, seperti yang tadi didefinisikan ala wajhin maksus, ya, dengan cara tertentu. Dan jual beli itu tergolong akad Pak, akad jual beli.
akad sewa menyewa, akad utang piutang, akad nikah. Ya. Dalam fikih ini semua disebut dengan akad. Yang namanya akad, ya ada pihak-pihak yang berakad dan ada syarat rukunnya. Ya. Jadi jual beli saya katakan halal, tapi bukan berarti semuanya halal. Halal yang terpenuhi syarat dan rukunnya, terpenuhi ketentuannya. Di antara ketentuan itu yang ada di dalam surat An-Nisa adalah antarodin. Atau ayat lengkapnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta di antara kalian. Kalau ada teman punya nasi, jangan kamu makan nasinya. Kalau ada teman punya mangga, jangan kamu makan mangganya. Illa an takuna tijaratan, kecuali melalui bisnis tijarah, jual beli antara minkum yang terjadi atas dasar suka sama suka, ya, rela dengan rela. Jadi di antara ketentuan jual beli itu harus suka rela, nggak boleh dipaksa. Ayat ini berbicara tentang bisnis jual beli, jangan diplesetin. Pak, saya utang, minta tambahan 10%. Orangnya yang utang saya apa? Yang utang udah rela, udah ikhlas. Gimana Pak? Kan udah antaroti. Jawab saya, ya tetap haram. Nah kan antaroti. Antaroti itu bicara tentang transaksi atau akad yang halal, yaitu jual beli, bukan tentang riba. Kalau riba, walaupun jual beli ya haram juga. Bukan berarti semua yang terjadi atas dasar suka sama suka itu halal. Suap menyuap, sogok, ya Pak, saya ngurus KTP biar cepet, saya kasih 100.000 aja Pak. Boleh nggak Pak? Saya ikhlas loh Pak. Jawabnya nggak boleh, haram. Loh, kok haram? Kan saya ikhlas. Iya, kamu memberikan hadiah kepada orang yang sudah dipekerjakan dan orang itu sudah dapat gaji. Jadi ya dulu, ya. Pejabat negara, karyawan negara itu sudah dibayarin oleh negara. Dia memang ditugaskan untuk itu. Ya, dia nggak boleh terima hadiah atas pekerjaannya dari masyarakat. Kenapa? Dia memang digaji oleh pemerintah ya untuk melaksanakan tugas itu. Dan kalau kamu melakukan tadi 100.000 rupiah ngurus KTP misalnya, maka akan ada sesuatu yang kamu dapatkan yang seharusnya tidak kamu dapatkan, dan ada sesuatu yang orang lain kehilangan gara-gara kamu. Apa maksudnya? Kalau kamu ngurus KTP nggak ngasih duit, harusnya prosesnya misalnya 3 hari, contohnya aja ya. Tapi gara-gara kamu ngasih duit 100.000 jadi 1 hari. Hak kamu tuh dapatnya 3 hari baru dapat KTP. Karena kamu ngasih 100.000, jadi kamu telah mendapatkan sesuatu yang bukan hak kamu. Jadi pemberian, yang dengan pemberian itu kamu bisa memperoleh sesuatu yang bukan hak kamu. Sebaliknya orang lain yang harusnya dilayani lebih dahulu, karena gara-gara ente pada ngasih duit, yang ngasih duit didahulukan, yang nggak ngasih duit diurusin belakangan. Sehingga orang yang ngurus KTP harusnya 3 hari udah selesai, karena diselak terus 100.000 terus. Ada Pak yang harusnya 3 hari jadi 7 hari. Nah, hadiah yang diberikan kepada seseorang pejabat, seseorang karyawan negara, dan ternyata itu menyebabkan yang memberi mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, atau dengan pemberian itu menyebabkan orang lain kehilangan haknya, itu disebut dengan rishwah. Bahasa kitanya nyogok atau suap. Haram walaupun suka sama suka. Ya. Bapak melakukan pelanggaran lalu lintas, ngasih duit kepada petugas dan duitnya masuk kantong. Nah, ini juga bulur kecurangan petugas. Tapi saya ngasihnya ikhlas Pak. Bukan masalah kamu ngasihnya ikhlas.
kamu menjadi orang yang tolong menolong dalam melakukan kejahatan. Kan petugas nggak boleh terima duit dari orang yang melakukan pelanggaran. Kalau ada orang melakukan pelanggaran, ya orang yang melakukan pelanggaran itu harus ditindak. Dia harus ditindak sesuai dengan hukum. Katakanlah bayar tilang, tapi duitnya masuk ke negara. Maksudnya ke negara. Tapi kalau kamu kasihkan ke petugas, kan nggak boleh secara hukum. Nah, kamu telah tolong menolong dengan orang yang melakukan dosa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Walaupun kamu bilang saya ikhlas, tetap aja dosa. Nah, biar jelas ya. Jadi udah saya kasih contoh dalam riba, saya udah kasih contoh dalam apa tadi, rishwah, apa yang tadi contohnya. Kalau mau kasih contoh ekstrim, mohon maaf ya, contohnya ekstrim. Berzina. Ya. Zina kalau atas dasar suka sama suka gimana itu kalau orang pacaran? Ya tetap aja haram. Jadi antara itu ketentuan untuk transaksi yang halal itu harus terjadi dengan dasar suka sama suka. Bukan berarti semua transaksi yang antara itu menjadi halal. Bukan begitu ya. Jadi karena ini saya kalau tidak panjang jelasin, karena seringkali masyarakat nanya ini ke saya. Saya dapat pertanyaan, kan saya ikhlas Pak. Ya ikhlas kalau riba tetap haram. Ikhlas kalau rishwah tetap haram. Makanya saya kasih contoh ekstrim. Misalnya itu kan kayak kurang terima gitu. Saya cuma hadiah kok, saya ucapkan terima kasih kok. Ya orang berzina juga antara lah zaman sekarang. Ya mungkin bahkan ada perzinahan yang antarodin dengan bayar. Kalau saya contohkan orang pacaran kan antarodin tapi nggak bayar. Mungkin ada yang antarodin bayar, tetap haram. Ya. Jadi ayat antarodin di sini jangan dipelesetin. Jual beli jamaah sekalian itu tergolong satu di antara sekian banyak profesi yang baik. Biasanya para ustadz malah menyatakan jual beli itu profesi yang terbaik. Berapa? 70 pintu rezeki itu ya. Tapi kalau saya baca hadis ini, ya, wa an Rafi' bin Khadij, ayyul kasbi atyab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalur rajuli bi yadihi wa kullu bai'in mabrur. Rasulullah ditanya oleh Rafi' bin Khadij, profesi cari maisha, cari duit apa ya Rasulullah yang bagus? Dijawab oleh Rasulullah, amalur rajuli biyadihi, orang yang bekerja dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Amalur rajuli biyadihi, kalau orang sekarang sering menerjemahkannya adalah ya jadi karyawan, kerja dengan tangan kita. Ya nggak salah sih. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, amila ya'malu itu membuat. Di antara makna yang kuat itu sebenarnya amila ya'malu membuat. I'malu syai, contoh bahasa Arab. Buatin teh. Bukan kerjakan teh, bukan. Ya. I'malu ta'am. I'mal lana kada wa kada, itu maksudnya buatin saya. Jadi kalau saya lebih senang menerjemahkan amalur rajuli biyadihi itu adalah seseorang membuat sesuatu dengan tangannya, alias industri, Pak, produksi. Ya. Baru yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, baru jual beli yang mabrur. Yang mabrur itu artinya yang diterima. Maksudnya jual beli dengan cara-cara yang benar, yang diterima oleh Allah, caranya sesuai syariah, yang diterima oleh konsumen, pelayanannya baik. Itulah profesi yang bagus. Jadi jual beli itu profesi yang baik, iya. Tapi ada nggak sih profesi yang lebih baik dari jual beli? Menurut saya ada, yaitu industri, memproduksi. Ya. Jadi sekali lagi, amalur rajuli biyadihi itu bukan jadi karyawan. Sebab kalau karyawan itu dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa fikihnya itu namanya ijarah. Babnya bab sewa. Ya.
Sewa itu bisa sewa barang, bisa sewa orang dengan tenaganya atau ilmunya. Jadi maksud saya apa sih ini? Umat Islam itu harusnya yang menguasai industri. Orang Islam itu perlu punya care, kepedulian dalam menciptakan barang-barang dari kreativitas kita. Jangan orang lain melulu yang membuat, kita cuma ngejual. Saya mau cerita tapi ini karena di YouTube kan saya nggak sebut merek ya. Ada orang yang kepengen dagang. Barang ini termasuk barang yang menguasai pasar. Dia cerita. Ternyata ini orang Islam ya. Dia itu kalau mau beli barang itu dipersulit. Kalau bukan jaringan dia. Jadi misalnya ada pengusaha punya beberapa supplier misalnya. Ini kalau yang pengusahanya ini non Muslim. Rupanya ada perlakuan yang tidak adil juga. Ya, ada yang seperti itu. Jadi kalau supplier yang satu jaringan dia, satu grup dia, satu seagama dengan dia itu ya bayar belakangan bisa. Tapi kalau yang Muslim harus bayar cash. Ini barangnya pengusahanya cerita ke saya, bukan saya duduk-duduk. Kemudian ingat koperasi titik-titik lah ya, koperasi syariah yang semangat mau menggerakkan ekonomi umat Islam, tapi konsepnya hanya di dalam bidang distribusi. Yang dijual nggak ada, yang dijual itu barang-barang orang, maksudnya buatan orang lain. Orang lainnya nggak mau kalau koperasi ini nanti maju. Katanya sekarang nggak bisa hidup, walaupun tekadnya umat Islam kuat sekali. Kenapa? Karena kita tidak menguasai industri. Ya. Maka amatur rajuli biyadihi itu sebenarnya bukan menjadi karyawan yang dimaksud, tetapi menguasai produksi. Bahkan saya pernah baca kitab kecil gitu ya, kitab kecil, buku kecil gitu dalam bahasa Arab saya lupa, karena dulu itu kitabnya orang lain saya baca, sama judulnya apa. Ketika berbicara tentang hirfah, profesi itu ternyata disebutkan profesi yang terbaik itu petani, ya. Industri pertanian. Ada istilahnya sekarang. Kenapa? Banyak alasan, banyak sebab maksudnya. Yang paling gampang nomor satu, petani itu zakatnya berapa? Berapa? Petani berapa? Ini kan bukan para petani, ini sih pedagang semuanya. Petani itu zakatnya berapa persen? Nah, 10% atau itu benar 10% benar, tapi ada ataunya, atau berapa? Atau 5%, 10 atau 5, tergantung. Nah, tapi kalau pedagang berapa? 2,5. Tuh, dia baru nunjukin dari sisi zakat, yang zakatnya lebih banyak itu lebih baik di sisi Allah. Nah, sedekahnya lebih banyak, sedekah wajib itu zakatnya. Yang kedua, pertanian itu membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, membantu banyak orang. Nah, saya jadi cerita. Saya rada terperanjat kemarin ke Singapura itu pekan lalu ya. Singapura tuh gini, saya mau makan ke restoran, dikasih tahu, Bapak boleh makan sepuasnya di sini, karena modelnya all you can eat prasmanan, boleh makan sepuasnya, tapi tidak boleh nyisa. Kalau tersisa yang nggak dimakan nanti dihitung per 100 gram. Ya. Kalau all you can eat kan di sini orang makan seenaknya, dan banyak makanan terbuang kan kayak di hotel itu kalau sarapan. Saya setiap kali sarapan di hotel itu berarti Allah, berarti sebel rasanya. Orang ngambil makanan nggak dimakan gitu Pak. Karena dia dibuang, banget. Ya kan? Resepsi juga sama kan? Resepsi juga sama. Nah, baru kemarin tanggal 24 Pak, ya pas makan di sana itu dikasih pesan, Bapak boleh makan sepuasnya, ya. Makan, ambil, enak, ambil lagi, boleh enak, ambil. Jadi itu lagi.
jadi kayak dihitung per orang. Dengan catatan jangan sampai mubadir. Ya. Prinsipnya apa? Ini dia bukan negara Islam kan? Saya tanya, kenapa begitu? Ya, Bapak tahu Singapura itu, prinsipnya ekonomi aja. Singapura itu negara yang tidak punya sumber daya alam, Pak. Kita semua ekspor, ya. Ini pakai devisa, segala macam. Jadi kita mengimpor capek-capek, susah-susah. Habis devisa kalau Bapak buang, ini merusak negara kita. Jadi Bapak nggak boleh makan seperti itu. Terperanjatnya itu gini maksud saya. Ini orang bukan Islam. Kok malah dia yang ngamalin tentang innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin. Sementara ya kalau di Indonesia ini mayoritas Muslim, dalam resepsi, makan di restoran, di hotel, ya banyak makanan-makanan yang terbuang. Yang punya ajaran siapa, yang ngamalin siapa. Ya. Ini mengejutkan juga buat saya ya. Mengejutkannya itu orang Islam pada ninggalin ajarannya. Yang orang non-Muslim malah ngamalin ajaran Islam. Ya. Ini bukan yang dulu, ini baru kemarin ya, baru 24 Agustus ini ya. Dulu saya pernah ketemu di mana tuh juga gini, dikasih pesan. Pokoknya ini suruh ambil, yang diambil harus dimakan. Kalau nggak nanti bayar lagi. Ya. Itu kemarin saya setel per 100 gram gitu ya. Ya. Artinya satu on lebih nanti dicas lagi, satu on lebih cas lagi. Makanya harus dihabis itu. Nah, jadi kalau ngambil makanya secukupnya dulu. Ya. Jadi kembali ke industri pertanian itu hal yang terbaik Pak. Sekarang kan kita merasakan kenapa negara Indonesia ini mata uangnya diantaranya turun terus. Kenapa? Kita semuanya serba ekspor. Maaf impor ya, serba impor. Kita nggak bisa mencukupi kebutuhan pangan ya, sampai beras kedelai aja impor. Ya. Terus ada orang yang kayak apa ya, ngakal-ngakalin masyarakat. Nggak apa-apa, negara Indonesia itu utangnya masih dikit. Masih gedean Amerika. Amerika itu negara maju aja utangnya gede kok, berapa persen dari GDP-nya. Jangan nipu masyarakat kecil. Amerika mah kalau utang gampang dia bayarnya. Bayarnya pakai apa? Pakai dolar. Dolarnya yang buat siapa? Yang buat dia sendiri. Dia cuma beli kertas dicetak dolar, nanti buat bayar utang ke negara lain. Kalau Indonesia sekarang beli beras, beli kedelai, ya, beli susu dari luar negeri, bayarnya pakai apa? Pakai dolar. Dolarnya dapatnya dari mana? Kalau kita mengekspor, kita ekspor emas, dapat dolar. Dolarnya nanti buat beli beras. Kita ekspor batu bara, ya kita ekspor batu bara, dapat dolar. Dolarnya nanti buat beli kedelai. Ya. Nah, kalau orang Singapura kemarin ngeledekin kita terus. Nah, Indonesia ini banyak membantu kita. Singapura dulu tuh Singapura itu cuma segini, sekarang kita semakin luas, dibantu sama Indonesia. Cuma apa Pak? Nah, karena kita pasir. Karena kita kirim pasir terus ke Singapura, jadi Singapura ini dulunya laut, Curug, ini dulunya laut, ini dulunya laut. Tunjukin ke saya. Nah, tapi alhamdulillah ya, terima kasih Indonesia ya, kita dikasih pasir terus. Jadi negara kita semakin luas, ya kan, dapat pasir dari Indonesia. Saya nggak tahu tuh pasir yang dijual ke sana membuat Indonesia kaya apa enggak, ya. Singapura itu negara pintar dalam dagang. Ya. Coba itu kapal-kapal pesiar, kapal-kapal pesiar itu portnya di Singapura. Dia pergi ke Thailand, pergi ke Malaysia, pergi ke Australia, lewatnya banyak yang lewat perairan Indonesia. Lewatnya lewat perairan Indonesia, tapi bayar port pelabuhan. Itu saya lihat tarifnya per orang $25. Tapi kan masuknya di Singapura, jadi $25 per orang masuknya kemana? Maksudnya ke Singapura.
Tapi lewatnya lewat Indonesia, dan dikasih asap kita, alhamdulillah ya. Kita dapat asapnya lumayan. Jadi pintar dagang ya. Jadi kembali ke hadis ini, dagang itu memang profesi yang baik, tapi ada yang lebih baik, Pak, industri. Ya. Kelemahan kita ini umat Islam secara keseluruhan tidak menguasai industri. Ya. Industri yang terpenting, yang paling pokok, yang paling besar pahalanya itu adalah industri pangan. Kenapa ada label halal sih pada Indonesia? Bapak kalau ke Saudi makan cari label halal nggak? Cari label halal nggak? Kalau Bapak lagi ke Saudi, ini ada halalnya, ngecek nggak biasanya Pak? Selama ini di Saudi, ngecek halalnya nggak? Nggak perlu kan? Bapak kalau ke Brunei perlu ngecek halalnya nggak? Nggak perlu, karena di sananya negara-negara Islam. Memang yang dijual dan boleh diizinkan negara ya yang halal, betul ya. Yang tidak halal nggak dikasih izin sama pemerintah. Kenapa di Indonesia ada label halal? Kira-kira asal usul ceritanya. Karena yang punya produsen itu adalah orang-orang non-Muslim, konsumennya orang Muslim. Yang beli ragu-ragu, gimana nih halal apa enggak? Nah, kan? Akhirnya apa? Supaya saya yakin, kasih dong label halal. Nah, diinisiasi labelisasi halal itu oleh MUI. Ya udah, pengusaha yang pengen mendapatkan label halal silakan. Yang enggak ya enggak apa-apa, enggak wajib. Enggak wajib, kenapa? Ya ini kan sukarela aja, karena ada keraguan-keraguan. Sampai akhirnya karena benar-benar mayoritas semua produsen itu adalah non-Muslim, akhirnya diwajibkan. Maka sekarang labelisasi halal menjadi wajib. Sebenarnya undang-undangnya tahun 2014. Katanya nanti diberlakukan tahun 2024 mulai. Ya. Jadi makanan itu harus ada label halal atau non halal. Ya. Kalau halal ya tulisin halal, kalau non halal ya kasih non halal, gitu ya. Kewajibannya seperti itu ya. Tahun 2024. Tapi apa ya? Kemarin saya dapat pengaduan dari perusahaan. Karena sekarang kan halal bukan wilayahnya MUI, karena sekarang sudah menjadi amanat undang-undang kan, berarti menjadi wilayahnya negara. Dalam hal ini BPJPH, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal. Ya. Bukan MUI lagi, MUI hanya membantu. Kalau dulu karena sukarela itu dilaksanakan oleh LPPOM MUI. LPPOM MUI itu bukan lembaga negara ya, MUI itu bukan lembaga negara. MUI itu statusnya di sini adalah sebagai ormas, ya, induknya ormas Islam ya. Nah karena sekarang itu menjadi amanat undang-undang, maka itu tanggung jawabnya lembaga negara, dalam hal ini BPJPH. Nah, tadi saya katakan ada yang ngadu. Iya Ustaz, kita mau mengajukan labelisasi halal. Memang sih produk kita produk impor. Ini Ustaz quotationnya, saya nggak sebutin namanya ya. Kita disuruh bayar 700 juta untuk labelisasi halal. Ya. Jadi ngecek, dicek pabriknya segala macam ini ya, tunjukin suratnya. Iya ya, saya itu pakai dolar meternya 700 juta. Ya saya labelnya halal sih mau sih labelnya saja. Tapi maksud tarifnya sampai ke 700 juta. 700 juta. Terus gimana ngurusnya? Ada seratnya, saya lihat seratnya. Tapi saya nggak mau menyebut lembaga dan nama perusahaan ya. Kembali ke jual beli, bahwa jual beli dan industri itu adalah profesi yang baik ya. Baik, berikutnya rukun jual beli. Kalau sholat, rukunnya itu ya mulai takbiratul ihram, baca Fatihah, rukun namanya rukun. Rukun itu sesuatu yang harus ada dalam jual beli, gitu ya. Kalau wudu, rukun yang wudu itu ya cuci muka, niat, basuh tangan, itu namanya rukun. Sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Nah kalau sesuatu yang harus ada dalam sebuah kegiatan.
Kalau di dalam jual beli disebutkan di dalam kitab ini ya, di kitab-kitab fikih jual beli itu harus ada dua pihak yang berakad, kemudian harus ada ijab qabulnya, dan harus ada barang yang diperjualbelikan. Jadi saya ulang lagi, ini saya Arabnya ini ya. Jadi nomor satu harus ada dua orang yang berakad, itu maksudnya di sini. Ini kan ringkasan, jadi saya kalau nggak satu semuanya ini. Banyak aja. Dua pihak yang berakad. Pak, jual beli itu harus dua pihak, minimal 3 juga boleh. Nggak boleh sepihak. Saya yang menjual, saya pembeli nggak boleh. Loh, apa mungkin terjadi? Mungkin Bapak jadi pejabat bagian pengadaan, ya kan? Awalnya beli toko sono, beli toko sini, beli sono, terus lama-lama daripada beli toko ke orang lain, mendingan beli ke saya sendiri aja. Bapak bikin toko di rumah, ya kan? Sebagai pejabat pengadaan, Bapak membeli. Sebagai penjual, Bapak menjual. Jadi Bapak jual beli dengan sendiri. Ini nggak sah dalam fikih. Ya kan? Kejadiannya apa kalau jual beli sendiri? Selama ini jual beli kok sepihak itu loh. Dia jual, dia beli. Yang terjadi apa Pak? Markup harga, korupsi. Maka kalau di dalam fikih ini arkanul bai'i salah satu, saya bacain ya. Rukunnya jual beli itu ada 3. Satu adalah al-aqidah, dua pihak yang berakad, bukan satu. Ya. Wasiqatu, dan ada siqat ijab dan qabul. Makanya kalau zaman dulu orang ijab, kalau orang jual beli itu pakai ijab qabul. Saya beli sapinya Pak ya dengan harga 10 juta. Oke, saya terima uangnya. Ini serahkan sapinya. Itu zaman dulu Pak. Sampai dengan salaman, betul. Kayak orang ijab qabul dalam nikah gitu Pak. Saya ingat waktu kecil itu kalau jual beli barang itu selalu ada salaman dulu kan. Salaman ya, saya beli ini ya motornya ya udah selesai, salaman dulu. Nah, salaman itu maksudnya ijab qabulnya. Nah, zaman sekarang diperbaharui mulai dari supermarket. Supermarket ya ada ijab qabulnya Pak. Maka ngambil sendiri. Ya, begitu melewati kasir, nggak ngomong kadang-kadang. Apalagi zaman sekarang, kasirnya malah bukan nanyain, Bapak mau beli ini enggak? Mau sekalian beli pulsa Pak? Gitu kan? Lalu kita belanjanya gula, beras dan lain-lain, dia malah ngomongin pulsa. Kalau kita Pak enggak, kasihkan kartu digesek, ya kan? Tuh. Ada lagi sistem delivery, kalau delivery di telepon masih penting ya. Dropship, vending machine itu kan pengembangan inovasi dan kreativitas dalam jual beli. Dan kali saya katakan pada prinsipnya boleh, kalau ijab qabulnya mana dong? Nah, inilah perkembangan dalam masalah bisnis. Kalau Bapak mengatakan yang namanya ijab qabul itu harus lisan dalam jual beli, berarti pakai vending machine nggak sah. Berarti jual beli online nggak sah. Jadi awal-awal ini kalau harus ijab qabulnya ngomong Pak ya. Ustadz dulu awal-awalnya pada seperti itu, tapi lama-lama dengan teknologi akhirnya beristilah. Ya ijab qabul untuk jual beli ya tidak harus dengan lisan, tapi bisa diganti dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan ijab dan qabul, menunjukkan ridho. Zaman sekarang gimana? Dengan klik, apakah Anda setuju dengan begini? Oke, klik setuju. Apakah Anda mau beli? Klik check out. Nah, bayar Pak. Itu dianggap bisa mewakili ijab qabul. Ya, seperti dalam supermarket.
Ketika kita mau bayar, ya berarti sudah simbol bahwa kita sudah ridho dengan harga yang tercantum. Ketika barang kita boleh, yang barangnya supermarket itu boleh saya bawa keluar, nggak bunyi tidak dipanggil sama security, berarti penjual sudah mengizinkan. Itu Pak ya. Ada perkembangan ya. Kemudian ada barang yang diperjualbelikan. Jadi kalau Bapak bilang dagang, trading, tapi nggak ada barangnya, itu namanya bukan jual beli, itu judi. Ya, makanya kalau Bapak itu mendapatkan tawaran-tawaran, Bapak bisa dapat uang, nggak usah jualan, nggak usah cuma nonton video saja, lihat ini saja. Nah itu Bapak perlu curiga, ini sebenarnya akad apa ya? Kok nggak ada barang yang diperjualbelikan? Dan dari situ pula, makanya future trading, jual beli yang tidak pernah ada serah terima barangnya itu Pak. Jual minyak, jual kacang, jual karet, kan? Untuk waktu 6 bulan yang akan datang, kemudian jual baru beli untuk 6 bulan. Misalnya hari ini saya beli untuk transaksi 6 bulan yang akan datang, besok udah dijual. Future trading. Nah itu umumnya ulama mengatakan tidak boleh Pak. Kalau memang mau jual beli, ya ada barangnya. Ada barangnya, ada serah terimanya. Ya, kalau mau pesan boleh, tapi pesan itu jangan dijual dulu sebelum barang pesanannya datang. Karena Rasulullah melarang kita menjual barang yang belum kita terima. Kira-kira bahayanya itu ini Pak, di antara bahayanya ini tambahan penjelasan dari saya. Kalau kenapa diharamkan karena hadisnya itu kan. Hikmahnya apa? Hikmahnya coba kalau misalnya saya beli dari si A, ya, belum saya terima saya jual lagi ke B. Ya, si B belum terima barang jual lagi ke C. Si C belum terima lagi jual lagi ke D, terus sampai putar. Ternyata Pak, barangnya itu cacat. Si X misalnya, lu kok barangnya begini? Iya tuh, saya kan belinya dari situ, saya tanyain. Dia penjual barang itu, saya belinya dari situ, lantar saya tanyain. Nah, lempar tanggung jawab Pak ya. Makanya future trading sampai sekarang kan nggak ada yang syariah. Dulu pernah ada yang syariah. Syaratnya dalam future trading syariah, barangnya harus ada. Karena yang namanya jual beli harus ada barang yang diperjualbelikan. Ya akhirnya pedagangnya ya nggak tertarik. Kita harus tetap barang soalnya future trading, tapi misalnya jual kacang, ada kacangnya. Ya, ternyata orang nggak pernah butuh kacangnya, cuma angka-angka doang kan dalam future trading. Ya lama-lama kacangnya busuk. Akhirnya apa? Future trading itu sekarang nggak ada suaranya lagi, ya nggak ada suaranya lagi. Ya. Ini terkait dengan rukun jual beli. Saya berapa Pak? Supaya waktunya cukup. Dikit lagi. Dan 556. Nah, masing-masing rukun tadi itu ada ketentuannya. Ini yang pertama, orang yang berakad itu harus akil balik, tidak boleh dipaksa, tidak boleh orang yang sedang dalam posisi mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang kalau di Indonesia menjadi orang yang dipairitkan. Dia tidak boleh menggunakan hartanya karena alasan tertentu. Mungkin karena dia banyak utang, dia nggak boleh menggunakan hartanya. Orang pairit itu kan. Atau mahjur alaih karena dia misalnya dia hilang akalnya. Dia nggak boleh menjual barang-barang yang mahal, nggak boleh. Tapi kalau cuma untuk beli makanan, yang barang-barang kecil untuk kebutuhan hidup dia boleh. Ya kemudian, nah ini kemarin saya sempat ini yang nomor 2 al-mabi, objek yang dijual belikan harus memenuhi 5 persyaratan. Di antaranya apa? Suci, boleh dimanfaatkan secara syar'i, jelas atau spesifik dan dapat diserah terimakan. Ini kemarin saya diuji di tes. Ya.
saya disuruh menjadi DPS di suatu perusahaan. Nah, oke, dites dulu sama ini di MUI-nya, ya. Dan 2 orang profesor. Pak, jualannya apa Pak? Pupuk. Nah, pupuk itu ada isu syariahnya enggak? Ada masalahnya enggak? Iya ada Pak. Karena kalau di dalam fikih madhab Syafi'i, ini madhab Syafi'i, barang yang diperjualbelikan itu harus suci. Kalau nggak suci nggak boleh diperjualbelikan, kayak pupuk kandang gitu. Itu kan kotoran. Kan kotoran kan pupuk kandang. Nggak boleh dijualbelikan karena itu barang najis. Barang najis itu nggak boleh diperjualbelikan. Nah, terus gimana dong solusinya? Solusinya adalah dia akadnya bukan jual beli, tapi akadnya adalah jasa. Jasa apa? Jasa ngerapiin kotoran binatang. Jadi kotoran binatang ada di kandang, saya bungkusin, ya, saya buat supaya nggak bau, saya pakin, saya antarin ke rumah kamu, nah, terus saya bawa ke sawahnya. Nah, jasa ini dalam madhab Syafi'i, ya, barang yang diperjualbelikan harus suci. Lalu dites juga, dia ngetes. Itu perlu label halal nggak pupuk? Enggak, sangat benar. Nah, enggak perlu. Kenapa? Kemudian bukan untuk dipakai manusia kok. Dalam undang-undang CPH, produk yang harus mendapatkan label halal itu adalah produk makanan, minuman, kosmetik, dan barang-barang yang digunakan manusia. Yang tidak manusia, ya enggak. Pupuk itu tidak untuk manusia kok, enggak perlu label halal. Nah, itu Pak. Fit and proper. Saya mau tekankan di sini kata suci. Jadi kalau barang-barang najis diperjualbelikan itu ada khilafiyah. Dalam madhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Ya. Barang-barang yang tidak suci tidak boleh diperjualbelikan. Yang terakhir nanti. Nah, ijab kabul. Ijab kabul itu apa? Harus sinkron Pak, yang penting. Harus sinkron antara ijabnya dengan kabul. Ini saya jual HP saya 5 juta, ya udah saya beli 3 juta. Itu namanya bukan ijab kabul, belum matching, ya, nggak nyambung. Ijab kabul itu harus berada dalam satu majelis, nyambung gitu maksudnya, ya, nggak boleh terpisah. Makanya kalau yang pakai elektronik, biasanya kita dikasih waktu, ya, ketentuannya begini-begini. Kamu setuju nggak? Kalau setuju diklik, kalau nggak setuju ya udah. Nggak usah diklik. Nah, kita kelamaan, waktu habis. Nah, biasanya gitu Pak. Nah, karena itu diambil dari semangat bahwasanya ya jual beli itu ijab kabulnya harus nyambung. Jangan sampai Bapak ditawarin sekarang, Pak mau beli rumah saya nggak? Atau ini, mau deh, saya bayarin ya. Tapi saya mikir dulu 3 hari ya. Nah, ya 3 hari, hari kedua udah ada calon pembeli yang lain. Gimana coba? Makanya jalan jual beli itu antara ijab dan kabul nyambung. Kalau belum nyambung itu baru kena marah. Saya beli rumahnya deh. Ya, boleh lah. Tetapi belum ada serah terima uang, belum ada serah terima barang. Itu belum akad namanya Pak. Itu baru rencana, ya. Baru rencana mau jual beli. Kalau udah jual beli itu sudah ada serah terima barang. Ini di antara kajian tentang jual beli banyak sekali tema dalam jual beli, hal-hal yang harus dibahas dalam jual beli. Memang tidak untuk satu pertemuan jual beli, ya. Saya hanya tunjukkan dulu. Nanti ada yang namanya khiyar. Khiyar itu adalah cancellation, ya. Boleh nggak seorang meng-cancel jual beli, ya, kemudian nanti ada slide yang sudah saya siapkan, ada jual beli yang diperdebatkan, ada jual beli yang para ulama berbeda pendapat. Misalnya Pak Urbun itu nanti tak bayar tanda jadi atau DP, kalau nggak jadi DP-nya hilang. Nah, ada jual beli inah itu jual beli fiktif. Kalau di dalam zaman sekarang itu namanya dibayar utang lunas, dikreditkan lagi teman-teman. Kalau saya utang mobil udah lunas, kemudian saya mau kreditin lagi.
listback. Nah, listback, sell and listback itu ya, sell dulu baru listback ya. Nah, jadi saya kredit mobil udah selesai, kan mobilnya satunya ada punya saya lagi kan, tapi saya punya duit lagi, butuh duit lagi nih. Seakan-akan mobilnya saya jual lagi ke leasing, kemudian saya beli lagi ya, itu Baibul Inah, kemudian jual beli air, kan ada hadis yang melarang. Rasulullah itu melarang kita jual beli air. Kucing juga sama kan? Rasulullah melarang harga kucing dijual, dropship. Nah, banyak lagi. Hanya mencatatkan dulu. Memang belum waktunya. Jadi tadi baru pembukaan tentang jual beli. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan saat ini boleh, silakan. Assalamualaikum. Silakan. Ini ada mikrofonnya. Sebentar. Saya di YouTube kan, jadi kalau ada pakai mic ya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayatnya muamalah ini kan Al-Baqarah 282, Ustaz. Itu disuruh situ apabila kamu muamalah, tulislah. Itu berkenaan dengan tulislah itu apakah masalah utang atau masalah? Nah itu mohon pakai keterangan dari Ustaz. Assalamualaikum. Itu salah, perlu saya clearkan. Ayat 282 surat Al-Baqarah itu kalau bahasa ekonominya dia membicarakan tentang transaksi non tunai. Ya, saya tunjukkan ya. Itu berbicara tentang ayat transaksi non tunai. Kata yang ya. Orang sering menerjemahkan utang piutang. Ada benarnya sih ini menyangkut utang. Tapi maksudnya bukan utang uang bayar uang saja, bukan. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtuhu. Kalau kamu melakukan transaksi dain sampai pada tempo tertentu ila ajalin musamma faqtuhu, maka tulis. Ini ayatnya panjang, kalau saya baca semua sudah tidak cukup ya. Nah, Bapak perhatikan di sini. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha. Kalau bacanya pakai tajuk illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha. Kecuali yang kamu lakukan itu adalah perdagangan yang tunai, hadiratan ya, tunai, tudiruna bainakum, yang kamu lakukan di antara kalian. Falaisa 'alaikum junahun alla taktubuha. Tidak ada dosa kamu tidak mencatatnya. Jadi sebenarnya ini intinya adalah transaksi non tunai. Transaksi non tunai itu bisa jual beli. Bapak beli rumah bayarnya cicil, tulis. Bisa transaksi sewa, ya. Bapak misalnya menyewa atau kos-kosan atau apalah ya, yang bayarnya belakangan, tulis, ya. Saya akan menggunakan gedung ini selama 3 tahun, ya, dan pembayarannya akan dibayar bla 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 bla. Pokoknya bukan di depan, ya, tulis. Boleh juga utang. Pak, saya mau butuh duit 1 juta atau 100 juta atau 100 miliar, ya. Nanti akan saya bayar dalam waktu 3 tahun. Jadi transaksi non tunai. Jadi bukan hanya utang piutang saja, tapi ini juga menyangkut jual beli ataupun sewa menyewa atau apa saja yang non tunai. Biasanya terjemahan Al-Qur'annya apabila kamu melaksanakan transaksi utang piutang, itu kan di terjemahannya. Utang piutang, pahamannya orang yang namanya utang duit, bayar duit. Nah, bukan itu saja, tapi semua transaksi non tunai sebaiknya ditulis, ya, ditulis. Apakah wajib? Para ulama mengatakan tidak. Ini hukumnya sunnah, ya, sunnah. Sebaiknya ditulis. Kalau nggak ditulis, ya nggak sampai dosa. Kalau misalnya ini wajib, itu bapak-bapak yang makan, belanja, atau kadang-kadang kita beli sembako sama tetangga, udah bayar ntar aja deh, ya kan? Ada kita mau bayar kembaliannya nggak ada, ntar aja deh. Berarti dosa dong. Catering
kan bayarnya ada yang bayarnya akhir bulan kan. Catering di kantor kan ada yang membayarnya akhir bulan. Pokoknya makan aja dulu, nanti dicatat dalam 1 bulan ini berapa kali makannya. Nah itu ada. Ya. Apakah itu dosa karena nggak ditulis? Makanya kalau ada hadis ataupun ayat yang berisi perintah, memang sebaiknya dikerjakan. Tapi Bapak jangan langsung mengatakan wajib yang nggak menjalankan dosa. Ini teman-teman yang maaf, kadang-kadang ada yang begitu modelnya. Ini tuh sunnah perintah Rasulullah. Iya kan, sunnah itu artinya dikerjakan baik, tidak dikerjakan nggak sampai masuk neraka gitu. Ya. Itu secara pikirnya begitu. Kalau mengerjakannya bagus, tapi kamu jangan menghakimi orang lain yang tidak menjalankan terus sebagai ahli benar, itu loh maksud saya. Perintah ataupun larangan, kaidahnya perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan itu ada yang haram, ada yang makruh. Jadi intinya saya katakan mencatat transaksi utang piutang hukumnya adalah sunnah yang disebutkan dalam ayat. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya menanya, ini kebanyakan. Kalau kita menyimpan uang di bank, ini Pak ya, apakah kan kita dapat bunga, apakah itu haram atau tidak? Itu satu. Kemudian ada begini, Ustaz, umpama seseorang minta kerjasama dagang bersama dengan kita, dengan nanti yang punya uang itu diberikan keuntungan sekian persen. Memuaskan 10% atau 5%, apakah itu termasuk riba atau tidak? Itu aja. Ya. Termasuk Ustaz deposito. Kan deposito juga begitu ya. Ya. Nah, ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah ini saya tampilkan. Jadi ini bukan pendapat saya, ya. Langsung nih. Ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya interest, dalam bahasa Arabnya faidah, Pak. Katakan lagi Pak ya. Dalam bahasa Inggrisnya interest bukan flower ya. Dalam bahasa Inggrisnya interest bukan flower ya. Kalau flower itu bunga yang buat biasa. Ya. Nah dalam bahasa Arab ya Pak keren faidah. Ya. Faedah itu satu baik kan? Saya dapat faedah enggak? Nah, kalau saya taruh bisnis dapat faedah enggak? Faedah itu maksudnya bunga. Karena dalam bahasa Arab sehari-hari disebut faedah, ya, jamaknya fawaidul bunur. Ya, saya cuma tunjukkan saja ini fatwa nomor 1 tahun 2004 dari Majelis Ulama. Fatwanya kan panjang nih. Langsung kesimpulan aja Pak ya, saya tunjukkan kesimpulannya. Memutuskan menetapkan fatwa tentang bunga. Pertama, bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang atau al-qor, bukan dain, al-qor. Ya, al-qor. Kalau tadi kan yang di ayat tadi kan dain ya. Makanya dain itu transaksi non tunai. Ini kalau qor itu bapak utang 1 juta, bayar uang itu namanya qor. Kita baca lagi. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan ya, tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut dengan riba nasiah. Kedua, praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasul, yakni riba nasiah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Ya. Jelas ya, saya ulang lagi ya. Dengan demikian, praktek pembungaan uang
termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Ya. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu. Nah, ini jawabannya ya. Ditandatangani oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin sama sekretarisnya Dr. Andes Haji Hasanuddin MAG tahun 2004. Nah, jadi jelas ya. Menurut saya mengikuti pendapat ini haram. Lalu gimana Pak? Nah, supaya tidak haram, maka Bapak simpennya di bank syariah yang menggunakan pola yang berbeda. Dan saran saya, Pak Susilo, kalau ini saya nanya nih Pak Susilo, kalau misalnya saya punya kebutuhan pokok saya setiap bulan 15 juta. Susilo soalnya ada keuangan jadi saya kalau saya punya kebutuhan pokok setiap bulannya 15 juta, duit saya di bank ada sampai 300 juta, itu termasuk bagus nggak Pak Susilo? Banyak ada keuangan Pak ya. Jadi kebutuhan pokok, kebutuhan rutin saya setiap bulan, boleh dikasih mic-nya kebutuhan bulanan saya 15 juta, duit saya di tabungan, di rekening tabungan itu sampai 300 juta. Ini kalau menurut ahli keuangan bagus nggak Pak Susilo? Boleh kasih komentar dulu. Bagus ya? Ke BI itu sama dengan begini. Bapak jadi bendahara masjid dan Bapak jadi bendahara, anggap saja saya contohnya ekstrim ya, Bapak jadi bendahara geng tertentu yang duitnya buat dari judi. Bapak dapat duit dari judi sebagai bendahara, Bapak cuma nyakutin doang duit dari judi, dan Bapak juga dapat duit dari masjid. Bapak ngumpulin ya, boleh kerja itu duit masjidnya jadi haram kan? Duitnya dicampur sama Bapak dalam satu rekening. Bapak jadi bendahara, ya, bawa duit masjid, bawa duit hasil judi juga. Ini contoh aja ya. Bapak duitnya masukin semua ke dalam rekening, satu rekening. Duit masjidnya jadi haram nggak? Kan bercampur tuh Pak dengan duit judi. Ya sama dengan itu Pak. Bapak larinya ke BI ya, tapi kan dipisahkan Pak catatannya. Duit kan tidak bercampur kayak daging ya. Kalau ini daging halal, daging haram dicampur, ya jadi haram semua. Kalau duit kan sebenarnya kan catatannya. Ya, ada duitnya bank syariah, ada duitnya bank konvensional, ada duitnya simpulan, ada duitnya simpulan. Ya walaupun campur ya nggak ngaruh. Itu loh maksud saya. Karena di BI duitnya dihitung masing-masing. Duitnya dihitung masing-masing, tidak masalah. Itu namanya teori tafriqul halal anil haram. Ada barang yang bisa dipisahkan, memang ada barang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi beda antara konsep bank syariah itu beda. Nah, terus saya mau sampaikan, Bapak kalau punya duit banyak, jangan ditaruh juga dalam bentuk tabungan. Suku bunga yang terjadi bank sekarang sebab atau yang punya perhatian. Bapak kalau naruh uang di bank, sekarang tuh dikasih bunga, itu berapa Pak setahun? 12%. Memang ada Pak tabungan 12%? Tabungan. Gak ada Pak. Kalau ada duit saya pindahin ke sana semua Pak. Tabungan itu, ini orang banyak yang gak tahu. Bunganya itu cuma 1%. Nanti Bapak pergi ke bank. Iya, nanti Bapak pergi ke bank tanya. Setahun Pak. Jadi Bapak pada nggak ngeh ya. Ini bank itu sekarang ngasihnya itu bahkan 0, Pak sebagian. Coba Bapak cek. Saya LBCA, saya INB, nanti di bank berapa? Bunganya 0,
Per tahun itu bukan per bulan. Per tahun. Kalau deposito baru 3%. Saya tadi bisa sengaja ngetes. Karena orang sekarang itu memang sudah nggak peduli dengan bunga. Itu sisi positifnya. Pokoknya duitnya yang penting masuk di bank. Dia nggak ngerti. Sebenarnya banknya yang untung banget. Bapak cuma dikasih segitu doang, tapi Bapak dikenakan biaya administrasi. ATM-nya kena biaya, ya kan? Nombok sebenarnya Pak, kalau nggak percaya cek nanti. Bapak tanya ke Pak, kalau deposito bisa sekitar 3%. Kalau Bapak obligasi suku, nah itu bisa sampai 5 hingga 6%. Obligasi itu jelasinnya panjang lagi ya. Surat utang negara ya. Itu obligasi ya, atau surat utang korporasi, intinya jangka panjang. Jadi bunga itu kecil. Di satu sisi ini hal yang positif. Positifnya apa? Karena dalam teori Keynes ya, E sama dengan 0% itu. Kalau negara udah makmur, suku bunga itu semakin kecil. Nah, tapi kalau Bapak bicara orang utang ke bank, nah itu bunganya 12%, iya. Nah itulah Bapak pada nggak ditipu sama bank sebenarnya. Duit Bapak ditaruh di bank dikasih bunga cuma 1%. Nah, dipinjamkan ke orang lain dia minta 18%, 12%. Itulah enaknya bank, makanya bank itu kaya, duitnya banyak. Nah itu kali berapa ratus triliun duitnya orang yang di situ, Pak. Kan bukan cuma 1 triliun, 2 triliun, Pak, kalau bank itu duitnya. Jadi makanya kalau ilmu saya, jangan mau naruh uang di bank banyak-banyak, rugi banget. Duitnya itu harus diputer buat dagang. Ya. Nah itu makanya belajar dagang. Titipin ke Pak Susilo gitu. Jadi sebenarnya kita tuh diakalin ya, kalau saya diakalin sama bank sebenarnya, jangan banyak-banyak. Itulah orang perlu pinter dagang gitu loh, dan perlu bisa berdagang. Makanya kalau saya bilang kepada anak-anak saya, ya, pada mahasiswa saya, ketika kamu masih kuliah, belajarlah berdagang. Nggak apa-apa kecil-kecilan. Ya, kecil-kecilan, syukur kecil-kecilan, tapi untungnya gede-gedean. Dagangnya kecil nggak apa-apa, yang penting untungnya gede. Intinya duit itu jangan disimpan di bank banyak-banyak. Duit disimpan di bank itu yang untuk kira-kira memudahkan transaksi aja. Makanya kalau saya, misalnya apa? Di antara yang saya lakukan, saya buat cetak buku kalau saya. Bukunya, memang saya misalnya, saya butuh penjualan buku itu di sana. 1 tahun cuma 1.000, nggak apa-apa, saya cetak 5.000 daripada taruh di bank. 5.000 berarti 5 tahun baru habis tuh. Ya nggak apa-apa, daripada taruh di bank dapatnya berapa? Kecil banget. Dan itu bayar administrasi. Nah, itu saya nggak mau intinya harus di tabungan banyak-banyak. Jadi rugi gitu kan. Kalau toh Bapak nggak bisa dagang, kalau Bapak nggak bisa dagang, ya dengan minimal Bapak taruh dalam sukuk. Sukuk itu obligasi yang syariah. Ya, obligasi syariah itu dia pernah simpelnya gitu Pak. Jadi kalau ini pemerintah seperti kalau Bapak investasi di sukuk, pemerintah butuh duit buat bangun jalan tol misalnya gitu ya. Terus tapi nggak punya duit. Kalau ada utang ke luar negeri, ya berarti kan harus bayar pakai dolar, repot lagi ya. Utang aja ke rakyat. Nah itu pinternya Jepang. Jepang tuh utangnya banyak Pak, tapi dia utangnya kepada rakyatnya sendiri. Nggak mau banyak-banyak utang ke luar negeri gitu loh. Itu pinternya Jepang. Kalau kita utangnya ke luar negeri, dikenakan bunga. Utang kalau ke luar negeri gimana Pak? Kita tuh dijajah. Kita utang kan nggak dikasih duit. Kita utang dihitung misalnya berapa nih? 1 triliun dolar. Oke, 1 triliun dolar ini kamu harus apa? Beli semen dari saya, semen dihitung misalnya berapa. Kamu beli besi dari saya dihitung berapa. Terus kamu tenaga kerja juga dari saya dihitung berapa. Itu pasti diakalin sebenarnya. Jadi mendingan Bapak obligasi aja.
Sukuk maksud saya, obligasi yang saya namanya sukuk. Kalau ini, nah pemerintah utang dari rakyat Indonesia dalam bentuk rupiah kan, nah nanti berarti duit rupiah, ya hanya bisa diputar di sini. Oke, mau bangun jalan tol, nah nanti rakyat Indonesia nanti yang suruh kerja buat bayarin itu juga, buat beli semen yang dari Cibinong, semen Cibinong, gitu kan. Nah, tapi bukan utang. Kalau sukuk itu cara kerjanya simpelnya gini. Pemerintah tak mau utang, pemerintah menjual, misalnya jual apa? Misalnya jual hutan, ada hutan yang milik negara dijual. Bapak yang membeli. Nah, hutan ini nanti disewakan, ya, atau gedung pemerintah dijual, bapak beli, itu sukuk ya. Nanti dapat duit, berarti gedung itu statusnya milik bapak, rame-rame kan. Nah, gedung bapak ini bapak sewakan. Disewa oleh negara atau disewa oleh perusahaan yang lain, nanti bapak dapat uang sewa. Nah, kalau sukuk bapak bisa dapat 5-6%. Ya, kodenya biasanya kalau kotak SRI, sukuk retail Indonesia, SRI berapa? Nah, jadi kalau saran saya gitu Pak, jangan taruh di tabungan pokoknya. Pokoknya tabungan itu bapak hitung aja. Bapak hari ini nanti boleh mulai. Ini kan ngomong tanggal 2 ya. Baru tanggal 2 kan sekarang kan masih muda kan. Nah, duit bapak yang di bank itu, coba bapak jangan apa-apa, maksudnya jangan digunakan transaksi. Bapak punya 2 rekening, yang satu rekening ini masukin 100 juta biar gampang, 100 juta ya, sampai akhir bulan bapak jangan sentuh itu, jangan dibuat, jangan ditarik, jangan diisi lagi, 100 juta itu, nanti 1 bulan dapat berapa? 100 juta dapat 1 berapa? Bapak jangan dapat 1 juta, 100 juta dapatnya berapa ratus ribu nanti. Nanti boleh bapak praktekin. Atau kalau bapak mau cepat, Pak suku bunganya berapa? Ya, kalau saya baca di sini, ya dibaca kemarin 0,5% Pak. Di antara bank yang saya bilang tadi, 0, bukan 1, nggak nyampe 1. Udah gitu, bapak dapat bunga sedikit, potong pajak. Dapat bunga cuma 200 ribu, potong pajak juga Pak, 15% ya. Jadi makanya duitnya buat dagang ya. Karena dia kan di YouTube, jadi biar anak-anak muda itu biar ngerti. Jangan simpan duit banyak-banyak ya. Buat dagang aja, buat dagang saja. Oke, satu lagi Bu, terakhir. Yang satu lagi. Oh, kerjasama usaha. Nah, kerjasama usaha itu yang kerjasama usaha itu bagus. Namanya bisa musyarakah, bisa mudharabah. Tapi tingkat keuntungan dalam kerjasama itu tidak boleh dihitung berdasarkan modal. Tingkat keuntungannya itu ya berdasarkan keuntungan real. Tapi kalau mengestimasi, memberikan perkiraan di awalnya boleh. Maaf nih Bapak, misalnya yang sebagai pengusaha, saya punya duit. Pak, saya mau investasi di Bapak. Tentunya saya akan nanya kan, kira-kira saya dapat berapa ya? Kalau nggak tahu ya nggak tahu Ustaz sama sekali. Ya saya kan, gimana ya? Kira-kira untung nggak? Ada berapa? Kalau yang di sana tempat lain ada yang Ustaz, sini aja, saya dagangnya gini. Wah, saya dagangnya makanan tuh untungnya gede, saya bisa kasih 20% kira-kira. Karena saya untungnya tuh 50% ya, kira-kira 20% buat usaha. Saya akan pilih ke dia, Pak. Karena dia bisa mengestimasi, Bapak tidak bisa mengestimasi. Orang investasi kan mencari yang jelas kan. Nah, estimasi boleh. Tapi nanti realnya berapa? Nanti realnya berdasarkan kenyataan. Tapi kalau langsung saya taruh 100 juta ya, dapat 5% ya, berarti 5 juta. Itu memastikan nggak boleh. Ya, memastikan nggak boleh. Boleh jadi dia rugi, Pak. Ya. Kalau misalnya ternyata rugi, dia harus bayar 5% ke saya. Boleh enggak? Kasihan dia. Dia dagangnya rugi, suruh bayar ke saya 5% sebagai investor. Kasihan kan? Boleh juga dia untungnya sampai 200%, saya cuma dapat 5%-nya, enakan dia kan. Maka dalam konsep Islam, bagi hasil itu boleh, itu bagus. Tapi yang namanya bagi hasil itu ditentukan berdasarkan keuntungan realnya.
Tapi untuk ngomong di depannya menunjukkan perkiraannya itu boleh. Gitu. Jelas ya? Oke. Habis ya pertanyaannya atau ada lagi? Pak Ustaz, saya mau tanya di luar topik boleh ya? Di luar topik. Ini masalah azan Pak Ustaz. Kan banyak saya lihat itu azan, orang lagi azan itu yang sedang mengaji terus mengaji Pak Ustaz. Seharusnya kan dia harus berhenti ngajinya Pak Ustaz. Kan berhenti satu itu kan menjawab azan Pak Ustaz. Nah itu habis itu begini Pak Ustaz, satu lagi. Azan itu kan aslatul khairum minan naum itu kan mat lain Pak Ustaz, harus panjang ya. Habis itu kan banyak aslatul khairum minan naum, aslatul khairum minan naum. Itu menurut tadinya kan meniru-niru Arab. Sekarang malah Arab sudah panjang sekarang dia punya azannya. Kita masih pendek lagi. Dan itu mat arif sukun juga saya rasa. Mungkin Pak Ustaz bisa jelaskan. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Kalau bukan Al-Quran itu tidak wajib pakai tajwid. Tidak harus pakai tajwid. Tajwid itu diberlakukan untuk membaca Al-Quran. Bapak kalau ngomong pakai tajwid nanti orang-orang pada ketawa ya. Man anta as-salatu khairum minan naum itu bukan ayat Al-Quran. Ya, itu bukan ayat Al-Quran. Jadi enggak sesuai dengan tajwid, enggak salah. Ya, ini sering dengan Bapak tanya ini ya. Bahkan ada kasus di Tangerang. Ada orang adzan salatu khairum minan naum, kan? Pengurusnya marah. Salah itu adzannya. Enggak begitu caranya. Naum itu pendek, as-salatu khairum minan naum. Negurnya itu langsung ada orang banyak Pak. Ini jamaahnya Pak, kapok saya ke masjid, nggak mau ke masjid. Saya tahunya itu dia ke masjid itu nggak mau saya, kapok saya ke masjid. Kenapa? Rupanya ceritanya seperti itu, nggak mau ke masjid lagi itu orang Pak. Serius ini kejadian di Tangerang, saya nggak mau sebutin namanya aja. Gara-gara adzan salah, pengurusnya negurnya nggak bijak. Ya. Padahal kalau sampai nggak salah, mau baca naum, orang nggak, bukan ini kok bukan ayat Al-Quran, nggak perlu diperdebatkan masalah tajwidnya. Tajwid itu diwajibkan untuk baca Quran. Ya. Jadi jangan bilang misalnya man anta, apalagi misalnya anta muslim, misalnya anta muslim, anta talibun, sama dengan apakah kamu mahasiswa anta talibun, jangan bilang anta talibun. Bapak bilang ini kan maknanya akan jadi mat, kan? Pergi dia, dia pergi dia. Jadi yang hilangkan Quran itu tidak harus pakai tajwid. Jadi bacaan cuma as-salatu khairum minan naum, mau panjang mau pendek, ya nggak apa-apa, itu cuma lagu, bagaimana dilakukannya. Jadi jangan diperdebatkan, apalagi kayak kasus di Tangerang, sedih banget untuk saya. Makanya saya itu tidak mau, kapok saya. Bilangnya apa? Nanti kalau bapak itu udah mati baru saya mau masjid itu. Sampai begitu. Beneran ada Pak itu kejadian. Saya nggak mau sebutin namanya aja. Itu tentang as-salatu khairum minan naum. Bapak kalau bicara as-salatu khairum minan, itu harusnya guna. Kalau bapak mau pakai tajwid harus guna. Minan. Jadi sekali lagi ini bukan ayat Al-Quran, jadi tidak harus pakai tajwid. Ya. Yang saya jawab dulu dari saya ringan. Yang pertama tadi masalah tadi. Adzan. Ya. Betul. Jadi kalau ada adzan yang terbaik, kalau ada adzan yang terbaik sesuai dengan perintah Nabi adalah kita mendengarkan panggilan adzannya dan faqulu mislama yaqulul muadzin, dan ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, jadi kalau ngaji baca Quran sementara diam dulu. Bapak nanti kalau lagi, ini saya mau ngasih contoh yang baik aja. Ulama-ulama di Mekah, di Madinah itu kalau lagi pengajian, tidak ada maghrib. Bapak kalau umroh sekali-kali kajian, paham apa yang penting dengerin aja dulu. Ya, kalau
selesai alhamdulillah bisa bahasa Arab. Jadi saya suka dengerin, jadi ada kajian baca maghrib gitu kan. Begitu ada, kalau materinya belum selesai, mereka diam dulu. Tapi nanti habis ada diterusin. Kadang-kadang nggak sholat qobliyah ya Pak. Ya, Bapak jangan nggak qobliyah, Pak. Qobliyah dengan ngaji itu pahalanya gedean ngaji. Maksudnya ngaji belajar betul ya, belajar sama kiai. Tolabul ilmi Pak. Tolabul ilmi itu pahalanya wajib. Sholat qobliyah itu hukumnya sunnah. Jadi saya sering memperhatikan kalau ini kajian itu. Kadang-kadang ya, yang temanya belum selesai, udah lanjut aja deh sampai komat baru ditutup. Jangan kaget. Jadi kalau orang yang nggak ngerti di masjid-masjid Indonesia, udah bisa Pak, pengajiannya belum selesai, itu zamannya protes Pak. Padahal sholat qobliyah dibandingkan dengan belajar tadi, pahalanya semua ulama sepakat lebih tinggi belajar. Jadi ya kalau memang harus belajar ya nggak apa-apa seandainya harus ketinggalan qobliyah. Tapi kalau ada kesempatan bisa qobliyah, bisa belajar, udah selesai ya nggak apa-apa, lebih bagus. Kan temanya kan beda-beda Pak ya, kadang-kadang belum selesai gitu Pak ya. Itulah kira-kira tentang azan. Jadi sebaiknya kalau ada aktivitas, Bapak lagi baca Quran atau lagi ngobrol, lagi apa, kalau ada azan diam aja dulu, stop dulu, dengerin azan. Nanti kalau sudah selesai azan boleh lanjut. Begitu yang bagus ya. Kalau bapak saya itu dulu, saya belum ngecek ini, saya kayak nasihatin. Kamu kalau lagi azan pada ngobrol hati-hati kalau matinya suhul khotimah. Ngomongin gitu bapak saya. Ada azan dengerin. Jangan saya mati kamu suhul khotimah nanti. Ada azan nggak mau jawab, nggak mau dengerin orang ngobrol, gojekan, rame maksudnya. Jadi sebaiknya diam kemudian dijawab. Demikian, mohon maaf atas kesampaian atau penyampaian saya kalau ada kurang lebihnya. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.